Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Bagaimana kabarnya hari ini? Semuanya dalam keadaan sehat dan baik? Sebelum kita memulai materi kita pada episode pembelajaran kali ini, marilah kita memulai pembelajaran pada hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, apakah kalian siap memulai materi pelajaran kita pada hari ini? Jika kalian sudah siap, maka simak video ibu guru dengan baik dan benar. Jangan sampai ketinggalan and let's watching. Baiklah, sebelum memulai materi kita, anak-anak coba perhatikan gambar yang ada di sini. Nah, kira-kira menurut kalian apa sih perbedaan dari kedua gambar tersebut? Dan menurut kalian, seperti gambar yang ada di sini, mengapa di gambar tersebut lingkungannya terlihat kotor? Dan di gambar yang ini, mengapa lingkungannya terlihat bersih? Nah, apa yang dapat kalian lakukan supaya lingkungan tersebut tetap bersih? Nah, coba kita analisis satu-satu ya. Lingkungan tersebut bisa menjadi kotor apabila kita tidak menjaga lingkungan tersebut dengan baik. Kita tidak menjaga kebersihannya, kita tidak peduli dengan lingkungannya, maka lingkungan akan menjadi kotor seperti gambar yang ini. Dan jika kalian peduli terhadap lingkungan, menjaga kebersihan, maka lingkungannya akan bersih seperti ini. Nah, hal tersebut sesuai dengan Pancasila, sila kedua yakni kemanusiaan yang adil dan beradab. Dimana jika kita mempunyai jiwa kemanusiaan, maka kita akan peduli dengan lingkungan sekitar kita dan lingkungan akan menjadi bersih, sehat, dan terawat. Nah, hal ini juga sudah dicantumkan dalam nilai keislaman, seperti dalam sebuah hadis yang pernah dikatakan an-nadhafatu minal iman, kebersihan sebagian dari iman. Untuk itu, kita diharuskan untuk selalu menjaga kebersihan dan peduli dengan lingkungan kita. Nah, untuk itu anak-anak, pelajaran atau materi kita di episode kali ini adalah tentang peduli lingkungan. Nah, sebelum itu, Ibu Guru mau memberikan motivasi kepada kalian bahwa pelajaran yang Ibu sampaikan hari ini adalah pelajaran yang mudah dan kalian pasti bisa. Jangan lupa tetap semangat untuk mendengarkan video ini sampai selesai. Baiklah anak-anak, sekarang kita masuk kepada materi pembelajaran. Anak-anak, jika kalian tahu, lingkungan yang bersih memiliki banyak sekali manfaat bagi kehidupan kita. Misalnya, udara menjadi lebih segar jika lingkungan kita itu bersih, sehingga kita dapat bernafas dengan nyaman. Selain itu, lingkungan yang bersih juga dapat mengurangi penyebaran berbagai penyakit. Ketika lingkungan bersih, kita pun merasa lebih nyaman untuk belajar, bermain, beribadah, istirahat, dan lain sebagainya. Bayangkan jika lingkungan itu kotor dan kita tidak menjaga lingkungan itu dengan baik, maka akan muncul berbagai dampak negatif seperti sampah yang menyumbat saluran air, terjangkitnya banyak penyakit yang diakibatkan oleh lalat, tikus, dan lain sebagainya. Untuk itu anak-anak, kita dianjurkan untuk menjaga atau peduli terhadap lingkungan sekitar kita supaya kita terhindar dari penyakit dan kita nyaman untuk tinggal di tempat itu. Nah anak-anak, untuk itu ngomongin sampah nih, apakah kalian tahu jika sampah-sampah itu dibedakan berdasarkan jenis-jenisnya? Kan di tempat kita sering menjumpai banyak sekali sampah. Nah, ternyata sampah itu dibedakan menjadi dua jenis, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Nah, anak-anak coba kalian amati di gambar yang ini. Kira-kira itu gambar apa? Iya, benar, dedaunan. Nah, kira-kira dedaunan ini masuk sampah organik apa anorganik? Benar sekali, organik, karena sampah-sampah ini adalah berasal dari sifatnya alami, seperti dedaunan, tumbuh-tumbuhan, sampah dapur biasanya ya. Nah, kalau yang sebelah sini, kira-kira ini gambar apa? Ya, benar sekali, ini gambarnya sampah anorganik. Kenapa bisa disebut gambar sampah anorganik yang ini? Karena di gambar tersebut terdapat plastik dan bahan-bahan yang berasal dari bahan kimia. Jadi sampah anorganik itu sampah yang susah diuraikan karena berasal dari bahan-bahan kimia seperti plastik, kertas, dan masih banyak yang lainnya.
Nah, untuk itu anak-anak coba kalian perhatikan lingkungan sekitar kalian. Jika terdapat masalah kebersihan di lingkungan kalian, misalkan di halaman rumah kalian terdapat banyak sekali sampah yang menumpuk, lalu apa yang bisa kalian lakukan? Benar, pertama kita harus membersihkannya. Kedua, kita harus mengelompokkan sampah tersebut berdasarkan jenisnya. Yang organik dibuang ke yang organik, yang anorganik kita buang ke tempat sampah yang anorganik. Setelah itu, kita bisa memanfaatkan sampah tersebut menjadi barang yang lebih bermanfaat lagi. Yang organik bisa kita tumpuk dulu, kita pendam, kemudian kita bisa membuatnya menjadi pupuk, kompos, dan lain sebagainya. Untuk yang anorganik kita bisa daur ulang sehingga menjadi barang-barang yang menarik dan bermanfaat yang bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, supaya kalian lebih paham tentang pengelompokan sampah organik dan anorganik, coba nanti ketika kalian setelah selesai mendengarkan atau menyaksikan video dari Ibu Guru, kalian coba amati di tempat kalian manakah sampah yang termasuk organik dan manakah sampah yang termasuk anorganik. Nah, tadi Ibu Guru kan sudah menjelaskan tentang pentingnya menjaga lingkungan, terutama menjaga kebersihan, tentang jenis-jenis sampah dan pengelompokan sampah. Nah, untuk itu setelah ini kalian setelah menonton video dari Ibu Guru akan memberikan tugas kalian untuk membuat sebuah proyek yang menarik. Nah, proyeknya ini adalah membuat tempat sampah pilah, di mana kita bisa membedakan tempat sampah untuk sampah yang organik dan untuk sampah yang anorganik. Nah, untuk itu kalian dimohon untuk mengumpulkan atau menyiapkan alat-alat dan bahan. Kurang lebih alat dan bahannya adalah galon bekas kita minum itu kalian kumpulkan. Setiap anak nanti memerlukan 2 galon, satunya untuk membuat sampah organik dan satunya untuk membuat sampah anorganik. Membuatnya nanti sangat sederhana dan mudah. Nanti tempat sampahnya jangan lupa dicat dan dinamain mana yang untuk anorganik dan mana yang untuk organik. Untuk secara lebih detailnya kalian bisa menyaksikan di video tutorial yang sudah Ibu Guru sematkan linknya yang ada di deskripsi YouTube ini. Nanti juga Ibu Guru sematkan di link drive pembelajaran kita. Ibu Guru juga sudah men-share link tersebut di grup wali murid. Nanti kalian bisa membuka feed WhatsApp dan melihatnya secara lebih detail ya anak-anak. Nah, kemudian ini contoh desain proyek yang akan kalian bikin. Ini tentang tempat sampah organik dan tempat sampah anorganik. Nanti kalian bisa bikin kurang lebih bentuknya seperti ini. Kemudian untuk lembar kerjanya kalian bisa akses di link drive yang udah Ibu Guru sematkan juga di deskripsi. Kemudian bisa juga di grup WhatsApp wali murid ya, nanti kalian bisa buka. Nah, kalian juga jangan lupa menyusun atau mengerjakan lembar kerja yang sudah Ibu Guru berikan nanti, oke? Untuk alat-alat dan bahan yang perlu kalian siapkan adalah galon bekas ukuran sedang, gunting atau cutter, lem tembak atau lem serbaguna, penggaris, pensil, cat atau kertas warna, label bertuliskan organik dan anorganik. Untuk langkah-langkahnya kalian simak ya. Yang pertama, siapkan alat dan bahan yang akan diperlukan. Yang kedua, bersihkan galon bekas dan lepaskan label mereknya. Yang ketiga, tandai bagian galon yang akan dipotong. Yang keempat, potong galon sesuai dengan pola menggunakan cutter atau gunting. Kemudian yang kelima, haluskan bagian tepi potongan agar aman untuk digunakan. Yang keenam, cat atau hias galon sesuai dengan kreativitas kalian masing-masing. Yang hijau untuk organik dan yang merah untuk yang anorganik. Tempelkan label bertuliskan organik dan anorganik pada masing-masing galon. Uji coba dengan memilah-milah sampah sesuai jenisnya. Untuk tutorial secara lebih lanjutnya, kalian saksikan sendiri pada link YouTube yang sudah Ibu Guru sematkan. Nah, untuk jadwal pengerjaannya ada deadline supaya kalian cepat selesai. Jadi untuk waktu pengerjaannya 1 minggu ke depan, itu proyeknya bisa dikumpulkan pada minggu pertemuan depan ya anak-anak. Jangan lupa untuk dikerjakan. Untuk pembuatan proyeknya jangan lupa dengan perasaan teliti, sabar dan semangat, karena Ibu Guru yakin kalian pasti bisa mengerjakannya dengan selesai dan dengan hasil yang memuaskan. Untuk kebersihan sendiri anak-anak, untuk pengerjaan proyek sendiri, yang pertama yang kebersihan dulu. Allah SWT mengajarkan kita untuk selalu
hidup bersih di dalam Islam. Seperti yang sudah Ibu jelaskan pada opening video kali ini tentang an-nadhafatu minal iman, yakni tentang kebersihan sebagian dari iman, dan juga tentang ketelitian. Allah itu suka terhadap pekerjaan yang berdasarkan ketelitian dan kesempurnaan. Nah, untuk itu jangan lupa kalian sebelum dikumpulkan, nanti kalian uji coba penggunaan sampahnya dengan cara memilah-milah sampah yang organik dibuang ke tempat sampah yang organik yang kalian buat, dan yang anorganik dibuang ke tempat sampah anorganik yang sudah kalian buat. Jangan lupa kalian memasukkan pengelompokan sampah organik sama anorganik tadi ke dalam tabel lembar kerja yang sudah Ibu Guru berikan kepada kalian. Nanti kalian akses di link drive atau di grup WhatsApp wali murid ya. Baiklah anak-anak, kira-kira apa saja yang kita dapatkan pada materi pelajaran kita hari ini? Tentang peduli lingkungan, tentang kebersihan lingkungan, tentang kepedulian kita sebagai seorang manusia berdasarkan Pancasila kedua, kemudian tentang ketelitian, tentang menjadi makhluk Allah atau khalifah makhluk Allah di bumi ini dengan baik dan sesuai dengan ajaran agama Islam. Nah, nanti setelah kalian mengerjakan proyek, kita akan ada video episode kedua untuk minggu depan, tapi kira-kira kita akan mengevaluasi atau akan merefleksi apa saja bagaimana perasaan kalian setelah mengerjakan proyek tersebut, dan mari kita simpulkan bahwa menjaga kebersihan lingkungan melalui kegiatan memilah sampah merupakan salah satu bentuk tanggung jawab sebagai warga negara dan wujud rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah mungkin cukup sampai di sini kalian sudah paham ya anak-anak? Jika ada pertanyaan lebih lanjut, kalian bisa bertanya di kolom komentar atau langsung bertanya kepada Ibu Guru pada pertemuan kita minggu depan. Menjaga kebersihan itu sangat penting, terutama peduli lingkungan, karena itu termasuk pengamalan Pancasila dan sesuai dengan ajaran agama Islam juga. Terima kasih anak-anak kalau kalian sudah menyimak video ini sampai akhir. Kalian tetap semangat memperhatikan video ini. Kemudian cukup sekian yang dapat Ibu Guru sampaikan. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. See you in the next video, and bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.